Sana is here. Are you okay or nah? Wah, ini aku semangat sebenarnya untuk ini pepetnya kenapa? Oh. Ya, sebenarnya aku semangat untuk ngebahas tentang self image hari ini karena kemarin kita udah selesai bahas self esteem, self awareness. Sekarang yang ketiga kita mau melihat jauh ke dalam diri sendiri. Kalau kemarin self esteem tentang harga diri, gimana cara kita menilai diri sendiri. Kalau self awareness itu adalah menyadari tentang kemampuan kita, kelemahan kita, potensi kita. Nah, kalau self image ini bagaimana cara kita melihat diri sendiri. Self image itu kalau diartiin adalah citra diri atau gambaran diri juga boleh. Oke, mari kita cari tahu dulu apa sih itu citra diri. Citra diri itu adalah bagaimana kita memandang diri sendiri. Hal ini kita bentuk berdasarkan kesan yang kita dapat dari waktu ke waktu. Citra diri ini bisa sangat positif dan memberikan seseorang atau diri kita kepercayaan diri dalam pikiran dan tindakan kita. Tapi kalau misalnya self image kita negatif, itu bisa ngebuat kita meragukan kemampuan dan ide kita sendiri. Bayangin kalau kita curiga sama diri sendiri, atau malah kayak menyepelekan diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Selain dari asumsi kita sendiri, bagaimana diri kita itu dilihat, kita juga bisa membentuk citra diri dari bagaimana orang tuh ngelihat kita. Kalau misalnya kita melihat diri kita pada tingkat yang lebih tinggi, itu kita berarti nggak cuma melihat apa yang kita lihat di kaca atau cermin, tapi juga kita melihat secara internal maupun eksternal. Nah, di sini teman-teman ada namanya self image versus self concept. Apa sih bedanya? Konsep diri itu adalah konstruksi yang lebih menyeluruh daripada citra diri. Soalnya self concept itu melibatkan bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita berpikir tentang diri sendiri, dan bagaimana perasaan kita tentang diri sendiri. Jadi intinya self image, citra diri itu adalah salah satu dari komponen konsep diri. Sedangkan kalau self image versus self esteem, harga diri itu lebih dari citra diri, kayak lebih dalam. Soalnya harga diri itu keseluruhan rasa hormat untuk diri kita sendiri dan melibatkan seberapa baik atau tidak menyenangkannya perasaan kita tentang diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita punya citra diri, self image yang negatif, tentunya itu akan mempengaruhi harga diri kita, penilaian kita tentang diri sendiri. Oke? Nah, kalau udah paham, mari kita lihat yuk apa aja sih yang ada di dalam self image. Soalnya ini dimensinya ada 6. Fisikal, dimensi fisik, dimana adalah seseorang itu mengevaluasi penampilan fisiknya. Dimensi psikologis, bagaimana seseorang mengevaluasi kepribadiannya. Dimensi intelektual, itu bagaimana seseorang mengevaluasi kecerdasannya. Dimensi keterampilan, itu bagaimana seseorang mengevaluasi keterampilan sosial dan teknisnya. Dimensi moral, itu gimana seseorang mengevaluasi nilai dan prinsip yang mereka punya. Dan yang terakhir, dimensi seksual, bagaimana perasaan seseorang, apakah dia cocok dengan norma-norma maskulin atau feminim dari masyarakat. Ya, jadi self image ini kayaknya aku bakalan lebih bahas nanti setelah video yang ini, itu physical dimension, atau kita bakalan ngomongin tentang body image. Karena jujur aku concern ke arah sana, body image atau citra tubuh. Nah, setelah udah paham ada dimensinya, kira-kira contohnya kayak gimana sih kalau kita terapin, dan kita tahu dari mana kalau self image kita positif atau negatif. Self image positif itu
adalah kemampuan kita bisa melihat diri sebagai orang yang menarik dan diinginkan. Apakah kalian menganggap diri kalian cakep, cool, cute? Nah, selama bagi kalian itu menarik dan merasa ada yang menginginkan diri kita, itu bisa dianggap self-image positif. Apakah kita menganggap diri kita cerdas, punya kemampuan, atau punya apa lagi ya, skill, kompetensi, bakat, atau kayak begini, kalau kita ngelihat cermin, kita mikir, aku bersyukur, aku bahagia, aku sehat, orang lain pasti nganggap kita tuh setara gitu, kita nggak rendah dari orang lain. Nah, itu self-image positif. Pokoknya perasaan happy secara general sama diri kita sendiri. Sedangkan kalau self-image negatif itu udah pasti kebalikan dari semuanya. Menganggap nggak menarik diri sendiri, menganggap nggak ada yang mau sama kita, menganggap kita nggak pinter, nggak terampil, cupu gitu lah ya. Atau merasa nggak bahagia deh setiap kali kita bercermin. Pokoknya kalau kalian tahu dengan istilah self-loathing atau self-hatred, nah itu bisa ke arah sana tuh, self-image yang negatif. Nah, ini ada alasan kenapa kita kudu punya self-image positif. Dan kalau bagi kalian yang merasa belum punya, nggak apa-apa, nanti di akhir akan ada caranya gimana ngebangun self-image yang positif. Tapi ini ada manfaatnya kalau kita punya citra diri yang baik. Yang pertama, kita tahu potensi diri sendiri apa. Kita bisa mengembangkan kepercayaan diri. Kita juga yang kedua, membantu menjaga kesehatan mental. Kondisi emosional kita itu stabil. Udah gitu kita jadi tahu kekurangan kita tuh apa yang bisa kita ubah. Soalnya nih ya teman-teman, semakin kita fokus kepada hal positif dan merubah hal yang negatif, maka kita bisa merasa nyaman dengan diri sendiri. Yang terakhir itu bisa berefek pada cara kita bersosialisasi. Gimana kita berinteraksi sama orang lain dan dunia di sekitar kita. Jadi ini sangat ngebantu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita terlalu khawatir untuk punya yang namanya self-image bagus, sampai udah masuk ke obsesi, itu juga nggak bagus ya, udah nggak baik sebenarnya. Karena yang pertama bisa menyebabkan kesulitan yang signifikan atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Kayak misalnya jadi takut berinteraksi, atau malah nggak connect sama orang lain, gagal fokus pas punya tugas, atau bahkan ngelakuin hal-hal sederhana, kegiatan sehari-hari itu berat gitu. Terus yang kedua, perkembangan gangguan makan klinis atau eating disorder. Wah, ini masuk ke dimensi fisik atau yang tadi ku bilang tentang body image. Mungkin aku bakalan sharing one or two things tentang hal ini, gangguan makan. Tapi intinya nggak jauh-jauh dari strict diet misalnya. Terus yang ketiga, perkembangan gangguan dismorfik tubuh atau sebutannya adalah BDD. BDD, Body Dysmorphic Disorder, atau juga ada satu lagi namanya BIID, Body Integrity Something, I forgot. Cuma itu adalah hasil dari terlalu memikirkan penampilan, terlalu memikirkan judgement orang lain ke diri kita. Nah, karena terlalu terobsesi juga bisa menyebabkan depresi. Depresi ini juga bisa artinya merasa tertekan, merasa khawatir, gelisah, itu ya, masuk kecemasan juga. Dan juga terus-menerus merasa malu, merasa nggak cukup, merasa serba kekurangan pokoknya. Ya pastinya kita nggak mau dong punya masalah atau ngadepin hal-hal ini. Terus gimana caranya tuh kita nanganin masalah self-image? Dari kemarin yang self-esteem atau self-awareness, aku kayaknya sebutin tentang journaling.
Kalau kalian males journaling, boleh deh di kertas aja, secari kertas. Kalian tulis daftar kualitas positif diri kalian. Boleh banget kalian terdengar atau kayak sekarang sombong gitu. Tapi banggakanlah diri kalian sendiri. Apa pencapaian kalian? Kalian pernah ngebantuin orang atau enggak? Pokoknya prestasi kalian deh, boleh tuh tulis ya. Terus yang kedua, mintalah orang terdekat untuk menggambarkan kualitas positif kita. Kadang diri kita tuh gak percaya sama diri sendiri. Ah, masa iya aku begitu orangnya? Nah, coba tuh tanya ke orang lain. Menurut kamu aku orangnya gimana? Kira-kira apa ya yang perlu aku perbaiki dari diri sendiri? Yang kayak kemarin itu loh, self esteem, nanya feedback. Sama, ini juga. Siapa tahu misalnya kita ngerasa nggak jago ngelakuin sesuatu, bagi orang lain kita jago. Jadi ya coba tanyakan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, tetapkan tujuan dan sasaran pribadi yang masuk akal dan terukur. Ini mengingatkan aku sama salah satu video yang aku pernah tonton di 1%. Kenapa sih kita ngerasanya berat banget untuk memulai sesuatu? Kayak overwhelming gitu. Nah, bisa jadi karena kita punya tujuan atau sasaran yang nggak masuk akal atau kebanyakan nggak terukur. Jadi coba pelan-pelan, step by step, untuk bikin goals yang bisa banget deh dicapai. Terus hadapi distorsi pemikiran. Distorsi pemikiran itu maksudnya apa ya? Yaitu pola pikir yang menyebabkan orang melihat realitas dengan cara yang tidak akurat, sehingga biasanya itu ke arah negatif. Kalau misalnya kalian udah mulai ada negative thoughts, pikiran negatif, put it aside. Atau bilang ke diri sendiri, stop. Jangan mikirin tentang hal itu. Jangan didengerin, jangan digubris. Jangan mancing. Nah, lanjut. Identifikasikan dan jelajahi dampak label pada masa kecil. Ini ada hubungannya teman-teman. Self-image itu kita bangun dari kita kecil, dan itu bisa jadi kita serap ya. Kita pantulkan kembali ke diri kita, ya bisa jadi orang tua, guru, teman, lingkungan, keluarga, dan kita terus mengambil informasi sehingga kita mengevaluasi diri sendiri, kayak tentang penampilan fisik, omongan orang tentang badan kita atau kayak wajah kita, atau mungkin orang komen tentang kinerja kita, atau juga ini tentang hubungan dengan orang lain. Kan kita jadi kayak kepikiran ya teman-teman. Jadi coba deh cek dulu pas masa kecil aku tuh dilabelin apa ya. Misalnya gini, kamu tuh nakal banget sih. Nah, apakah kamu masih ngerasa kamu adalah anak yang nakal? Atau mungkin sorry nih, kayak ada omongan gak enak, gak ada yang suka sama kamu. Nah, apakah kamu ngerasa beneran gak ada yang suka sama aku? Jadi label-label yang kita dapetin dari masa kecil atau masa remaja, coba deh cek, apakah aku benar seperti itu? Kalau bukan ya, berarti aku gak sesuai dong sama omongan mereka. Oke? Ya teman-teman, ini ada tambahan lagi sebenarnya. Aku harap dari series self ini yang aku buat itu bisa ngebantu kalian untuk mengembangkan kekuatan yang kalian punya, membantu kalian juga belajar mencintai diri sendiri, atau mungkin cobalah untuk kasih afirmasi positif ke diri sendiri, ucapan yang baik ke diri sendiri. Dan ingatlah kalau kita itu unik, nggak ada orang yang sama persis kayak kita. Ingat seberapa jauh kalian udah melangkah, kalian udah sampai sini. Jadi aku harap ya seterusnya kalian punya self image yang positif. Ini sumber yang aku punya, ada 3 dari Science Direct. Ini ada artikelnya kalau kalian mau baca. Bentar ya, aku lupa judulnya apa. Aku buka dulu ya guys. Oke, bentar, aku cek history.
Judulnya adalah, oh no, sudah terlampau jauh ke bawah. Ini Consequences of Self-Image and Compassionate Goals. Nanti kita boleh deh bahas tentang self-compassion ya. Dan ya tentunya ini aku juga dapat sumber lain, Positive Psychology dan Cleveland Clinic. Kalian boleh cek artikelnya, di situ ada judulnya. Oke? Kalau gitu terima kasih teman-teman. I see you again next time. And goodbye.